Halo cuy, selamat datang video gua kali ini. Gua Oki Adams dan video kali ini cukup berbeda karena gua ngontennya mobil. Ops, jangan skeptis dulu. Kenapa gua konten mobil? Karena mobil ini gue pikir-pikir setelah berapa lama gua ngonten, gua butuh sesuatu untuk membawa barang banyak ke bengkel. Jadi contohnya gue bengkelnya ke sana, Pamulang, Tangerang. Gue harus bawa tripod, gue harus kameranya nggak cuma satu, bawa peralatan, dan juga kadang gue bawa beberapa part yang pengen gue kerjain di bengkel tersebut. Nggak mungkin gue bawa pakai motor, chopper ataupun matic, itu banyak banget bawanya cuy. Jadi untuk mendukung itu semua, akhirnya gue putusin untuk mengambil mobil yang tidak terlalu besar, K-car sebutannya. Gue awam banget soal mobil, jadi bisa kalian koreksi kalau gue ada salah-salah kata. Dan di sini di belakang gue ada Daihatsu Ceria tahun 2004. Warnanya silver, serinya yang KX, udah power window di depan, tapi window bay power bagian belakang. Dan akhirnya gue ambil yang tahun 2000-an lah, biar nggak terlalu tua-tua banget dan PR-nya nggak terlalu banyak. Ternyata gue salah cuy. Gue ngambil mobil ini, pastinya kondisinya second. Ternyata tetap ada PR-nya. Ya wajar lah ya, mobil udah 2004, sekarang 2000, kalian nonton 2024, total udah 20 tahun mobil ini. Jadi untuk fisiknya gue suka, kenapa gue milih mobil ini, kecil, compact cuy, masih gue banget. Terus gue pilih manual, gue pengen banget belajar mobil. Jadi kata orang kalau pengen belajar mobil dicoba dulu dari manual. Selanjutnya space parking yang tidak terlalu besar. Dan juga mobil ini pas pertama gue lihat, itu langsung wah, kecil banget nih, lucu gitu. Mobil ini bakalan gue bawa ke bengkel. Nah, video di bengkelnya kayak gini cuy. Halo cuy, balik lagi video gue kali ini. Jadi kali ini gue servis Ningrum. Mobil gue pertama kalinya di Towo Motor. Rekomendasi ini dari Mas Dimas Kurniawan. Dan di sini kita lihat ada Ningrum. Nih ada Pak Noto dicek. Jadi kemarin tuh akhirnya tekor terus. Ini ada bos gua tuh langsung dicek. Alternatornya baru tapi kayaknya nggak original deh pak, kata orangnya. Mobil baru ngambil, jadi harus dicek semuanya. Pak Noto tuh akhirnya baru cuy, ada tanggalnya. Gua kasih unjuk daleman. Nah, ini interiornya cuy, fabric. Tapi masih banyak yang harus gua kerjain. Nah, ini dia orangnya. Langsung satset. Tuh. Pas banget kan kayak di sinetron gitu loh. Nah, kan. Mana bro? Ini yang ngeracunin. Jakbar kesini. Kan Cipadu kan? Iya Cipadu, dia Jakbar. Mas Dim, terima kasih. Nah kita langsung cek. Iya ini sih dalam sama luarnya oke. Cuma ininya nih ya. Kan gue bilang kemarin RPM-nya naik tinggi itu pokoknya lu milih mobil ketemu RPM-nya tinggi. Wah udah. Itu coy, tips. Udah bener. Jangan lu. Karena kan kalau karbu kan bisa disetting. Yes. Mungkin biar dia ngisi terus kali ya, biar RPM-nya gede ya. Nggak turun, padahal itu kan nggak benar. Coba. Apanya tuh ya mas ya? Apaan? Alternatornya kayak nggak ngisi. Jadi RPM-nya sama dia ditinggiin 1200, 1500 lah, gila kan? RPM-nya tadi apa? Alternator tuh. IC-nya ya? Jadi kita cek apa aja. Dan belum sarapan ya kita. Belum sarapan ya? Sarapan dulu. Sarapan dulu. Cuy, nanti cuy tunggu lagi. Kemarin tape-nya mati pas gue dapet di Mas Noto, dihidupin tape-nya, itu jadi keren banget dan gue suka banget. Jadi nggak sepi-sepi banget mobil karena sebelumnya pas gue ambil nggak ada musik apapun, tape-nya nggak nyala, FM nggak nyala, radio dan hal lainnya nggak nyala. Jadi gue pakai speaker Bluetooth cuy. Nggak ada yang dirubah pada saat awal gue ngambil, kurang lebih 2 mingguan lah ya ini. Cuma memang kemarin di Mas Noto itu udah servis ganti oli udah pasti, dan akhirnya ganti radiator cuy karena temperaturnya naik terus dan juga motornya mogok-mogokan.
Maksudnya motornya itu adalah alternator. Alternatornya itu kebagian aki nggak ngisi, jadi itu juga harus diganti. Akinya masih baru, terus juga pengisiannya akhirnya lancar karena sebelumnya sempat beberapa kali kalau mesin panas terus mogok, di starter lagi tuh susah cuy. Dan itu yang bikin gua kendala sih. Terus saat ini yang paling PR adalah AC-nya. AC-nya itu harus diganti dengan part yang baru. Nah, rencana gue adalah gue akan mengganti atau sekalian mengupgrade-nya dengan punya Xenia 1000. Tapi karena kemarin gue habis servis, gue udah kangen banget dan sedangkan produknya belum gue check out, ya udahlah gue bawa dulu aja mobilnya. Walaupun gak ada AC-nya cuy. Jadi AC-nya kalau dinyalain tuh hites gitu. Jadi udahlah. Sementara ini nggak pakai AC karena gue juga pakai mobil ini belum terlalu jauh, paling ke bengkel deket-deket kayak MWM, kayak ke sirkus, nggak terlalu jauh. Jadi masih aman untuk buka jendela. Sebenarnya sih berisik banget sih kalau buka jendela. Nantinya ini gue bakalan dinginin dan pakai extra fan punya Karimun. Juga bagian interiornya gue suka banget karena masih fabric cuy. Kenapa akhirnya gue masih pertahanin pakai kaca bening. Ini green ya, kacanya nggak bening-bening banget, kurang lebih 20%. Dan nantinya juga gua nggak mau mobil ini kalau ke parkir, ketika lu masuk itu panas banget cuy kalau kacanya bening. Jadi gua agak redupin mungkin di 40 atau 60%, nanti gua bakalan konsultasi ke bengkel kaca film. Mungkin brand kaca film mau ada yang branding di sini atau mau nitip di sini, boleh kontak ke gue Instagram. Gue sangat appreciate banget. Terus pelek ban ini masih originalnya cuy. Nggak power steering mobilnya. Ceria masuk di Indonesia itu dari 2001, sebentar banget karena kalah sama Karimun ya kalau gua pelajarin. Jadi di Indonesia tuh dari 2001 sampai 2006 aja. Ada seri lainnya yaitu Ceria kotak yang lampunya tuh kotak, dan juga ada yang KL, KL Plus, KR tuh jarang banget, dan ini adalah KX cuy. Bedanya cuman di power window dan beberapa kitnya. Koreksi kalau gua salah ya. Pelek ring 12 ngebantu banget kalau gua kasihin wheel dope. Wheel dope-nya yang full gitu. Mungkin nanti gue minta bantuan sahabat gue di Cilacap, Mas David, untuk mengcover pelek ini jadi wheel dope cuy. Kayaknya seru deh. Catnya kalau dilihat dari kamera mungkin aman-aman aja, tapi kalau dilihat lebih detail catnya menurut gue ada beberapa part yang harus, atau gue pengennya sih dicat ulang sih. Cat ulang terus kasih dekal di samping. Gue masih mikir-mikir, kalau kalian ada ide ganti warna atau pakai warna silver aja sesuai STNK, coba kalian komen di bawah cuy. Yang pasti beberapa part yang udah getas kayak door trim, terus juga kayak plastik-plastik yang udah bule, gue coba cariin sih. Nah serunya lagi, di Jepang mobil ini namanya adalah Daihatsu Mira. Di Malaysia mobil ini udah ada sejak tahun 90-an. Jadi spare partnya banyak banget di Malaysia. Jadi kalau ada temen di Malaysia boleh gue nitip cuy, karena ini di Malaysia spare partnya banyak. Di Indonesia agak lumayan ada, tapi harganya lumayan jauh bedanya. Intinya pelan-pelan cuy sambil belajar. Lampunya bulat, ini agak buram, mungkin nanti gua poles lagi. Terus banyak beberapa cat yang udah bule bagian plastik-plastiknya. Nah ini cuy, ini nih bukan fog lamp, ini sen. Jadi kalau kalian ini pikirnya fog lamp, ini sen cuy. Terus bagian sennya nih udah kayak gini cuy, udah butek banget plastiknya. Dia harus gua ganti beberapa. Wiper juga kayaknya karetnya udah getas tuh. Bagian belakang juga nggak ada masalah. Gue suka banget dari belakang, dari samping. Mobil ini tuh fun to drive ya sebutannya. Kecil tapi asik cuy. Dan juga kenapa gue ngambil ini, konsumsi bahan bakarnya kata temen-temen di Facebook Ceria dan juga di yang udah gue pelajarin di artikel, itu kurang lebih 1 per, kalau dalam kota 1 per 15 masih dapet cuy. Kalau luar kota ada temen tuh yang di YouTube-nya ada sampai 1 per 20, 1 per 21. Wah itu irit banget sih. CC-nya nggak gede, CC-nya cuma 850 cc, 3 silinder, pakai karburator. Jadi kebayang nyeting karburatornya, harus yang feel-nya dapet banget sih. Karena mobil ini kecil, jadi kalau nyuci nggak perlu naik ke jok, ini udah kesapu semua aja. Kemarin gue udah sempat nyuci sekali. Kita lihat bagian dalam mesinnya, teman-teman. Gue butuh masukan kalian, mungkin ada yang kurang dari motor lagi. Mungkin ada yang kurang dari mobil ini, jadi kalian bisa langsung komen aja di bawah. Ini bang, itunya udah gini bang, itunya udah gini bang, komen aja di bawah. Terus bagian interior, gue bakalan ajak kalian move ke bagian interior. Kuncinya masih konvensional, jadi belum keyless. Spionnya gue pengen banget ganti yang electric mirror deh. Jadi dari dalam tuh bisa disetting, karena gue baru sadar nyetingnya itu agak PR kalau mobil kita udah di dalam ya, terutama yang kiri.
atau minta tolong penumpang. Nah, kasih lihat dulu sini Us, masuk Us. Kita masuk ke door trim dulu. Nah, ini door trimnya plastik cuy. Ini juga kalau teman-teman ada info buat ngebaruin plastik ini, info dong. Sama gue butuh kayak gini nih. Ini udah agak getas tuh, udah nggak center gitu. Ini kayak gini udah pada bule. Jadi tolong banget kalau teman-teman ada link buat ngebaruin ini, tulis komen di bawah atau DM gue di Instagram. Nih, kacanya masih seru, bagus, cuman ini agak getas nih cuy. Bagian ini gue takut lembes. Masih bisa dipakai tapi baiknya sih emang diganti sih. Kayak gini-gini loh cuy. Gue harus bawa jaket 2 kalau misal ngonten, terus kadang ngasih support ke teman-teman. Jadi bawaan barang-barang tuh nggak ribet kalau di motor. Kalau bawa di mobil tuh lebih aman. Ini juga door trim, pintu masih aman. Ini nggak ada kuncinya. Nih cuy yang gue bilang, window by power. Jadi masih engkol gini. Ini juga gue ganti LED cuy. Nah casingnya ini tuh udah lepas pada saat gue ambil. Sayang banget ya. Masih ada sih 100 ribuan. Nanti gue beli. Lampunya juga ganti LED. Ini masih berfungsi dengan baik. Awalnya pas gue dapet ini kagak nyala sama sekali. Jadi gelap buat mobil. Terus move ke setir. Nah setirnya juga nih cuy. Sini Anus. Setirnya ini nggak power steering. Tadi gue udah bilang. Klaksonnya bukan di sini cuy. Klaksonnya di sini. Jadi kalau lu nyetir pas lagi belok lu mau klakson tuh bingung yang mana cuy. Jadi harus dibiasain. PR lagi adalah kisi-kisi AC-nya patah. Ini yang di sini patah, sini juga patah. Ini patah. Speedometernya mati. Dan kemarin udah dicek sama Mas Noto, itu harus ganti sensor sekitar ya 600 ribuan. Kirain gua itu cuman kabelnya aja. Bel speedometer ternyata sensornya yang rusak. Dan gue juga kemarin lupa nanya apakah gearnya rusak atau enggak. Gitu. Ya udahlah, udah PR. Udah resiko mobil second, ya udahlah kita pelan-pelan rapiin. Bagian dashboard ini ada AC paling atas, settingan AC, fan-nya. Ada tape-nya cuy, tape-nya nyala. Kemarin udah dibenerin sama Mas Noto, asoy banget. Ini Kenwood. Bawaannya apa ya kalau Ceria? Coba komen di bawah cuy. Bawaan Ceria 2004 atau 2001 sampai 2006 tuh apa aja sih tape-nya ini? Ini DVD, nggak tahu ini udah diganti atau belum, tapi overall ini cukup membantu banget. Gue pakai aux cuy, pakai kabel kayak gini lagi buat ngebantu musikalitas gue di dalam mobil ya. Jadi gue colok ke handphone gue. Nah serunya lagi ini power window-nya di tengah cuy. Jadi bukan di pintu, power window-nya tuh ada di tengah. Terus ini jam, nih gue coba nyalain ya. Kuncinya di luar lagi, bentar. Nah ini tape-nya seru ya, masih era-era 92 ribu awal gitu. Ini asbak, ada duitnya buat kalau belok. Ini ada jamnya masih nyala, kemarin dibenerin sama Mas Noto, thank you. Ini ada sigaret, sweet cigarette gitu buat ngecas handphone, tapi belum gue cek ini apakah berfungsi apa enggak. Hazardnya ada di sini, ini biasa, switch lampu dan hal lainnya. Di sebelah kanan ada wiper. Di pintu kosong sama sekali, ini ada laci sedikit. Ini kalau naruh handphone jatuh sih. Gue di Malaysia katanya ada namanya burger tray. Buat Daihatsu Ceria kotak sih emang di Indonesia ada, tapi kalau buat bulat gue nggak tahu deh ada apa enggak burger tray yang buat Ceria bulat. Nah ini gua cover cuy, joknya. Gue lupa di awal bilang. Jadi pertama adalah joknya gua cover pakai cover universal. Kalau bawaan orinya masih manis banget nih kayak gini cuy. Cuman ada bekas sundutan rokok di sini. Ini sakit banget sih gua. Sakit kayak nggak berdarah tapi sakit. Tolong coba teman-teman ada yang bisa benerin ini, kemana gua harus pergi. Tolong diinfo, ini masih bagus banget joknya, jadi gua cover. Menghindari hal-hal yang takut kotor dan hal lainnya. Jok, nanti deh gua bakalan lepas semuanya supaya kalian lihat interiornya kayak gimana. Terus bagian plafonnya ini agak turun sedikit. Sini Us, masuk Us. Plafonnya agak turun sedikit. Nih. Ini gimana cara benerinnya? Coba teman-teman komen. Biar gua tahu cara benerinnya gimana. Sedikit banget buat konten Ningrum kali ini atau Daihatsu Ceria. Semoga mobil ini bisa membawa berkah bagi gue dan teman-teman bengkel lainnya yang gue kunjungin. Thank you udah nonton video ini. Jadi kalau ada brand mobil mau masuk, ya boleh lah bantu-bantu sedikit. Pokoknya gue sangat menerima support dari kalian. Oke, segini aja videonya. Thank you Ningrum, thank you teman-teman yang udah support. Mama, papa, sorry Oki ngambil mobil nggak bilang-bilang. Jadi
Kalian pasti nonton video ini, jadi ya udahlah, udah diambil dan Oki milihnya ini. Nanti Oki pulang kampung pakai ini kali ya, seru. Jadi sekian aja videonya, thank you udah nonton. Like kalau videonya membantu, subscribe kalau lu suka banget, dislike aja kalau nggak suka, tulis komen di bawah apa yang lu nggak suka sehingga bisa gue perbaikin. Gue Oki Adam, see you next video. Asal cuy, peace, dadah.